Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sedang menyaksikan pengajian Ruqyah Hati yang membahas tentang bagaimana menguatkan mental, bagaimana menyehatkan hati, menyehatkan pikiran dan perasaan. Salah satu penyakit pikiran atau penyakit mental atau penyakit hati yang banyak sekali orang alami adalah cemas atau kecemasan. Di pengajian ini kita sudah sampaikan di beberapa video yang lalu tentang hal ini, tapi karena banyak yang meminta, banyak yang bertanya, ya. Jadi kita ulas lagi dari beberapa sisi. Nah, kali ini kita ingin masukkan satu pembahasan tentang kecemasan dari satu sisi atau satu sudut pandang, bahwa cemas itu atau rasa takut itu, rasa gelisah, rasa khawatir itu timbulnya di pikiran. Ada yang kita pikirkan, ada kejadian atau ada peristiwa yang kita pikirkan. Tetapi kejadian atau peristiwa tersebut belum terjadi. Atau bisa saja ada satu peristiwa yang sudah terjadi yang kita pikirkan adalah imbas atau akibat dari peristiwa tersebut. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang kita tidak inginkan yang terjadi, yang kita pikirkan karena sudah kejadian satu peristiwa. Nah, cara mengatasinya sebenarnya tidak terlalu sulit kalau kita tahu di mana asalnya. Dan asalnya itu adalah pikiran. Jadi kalau kita mau berhenti cemas, mau menghilangkan cemas, yang kita hilangkan adalah pikiran itu. Apa yang kita pikirkan itu yang kita hilangkan. Sebenarnya kuncinya di situ. Misalnya begini, kita cemas karena ketika kita sudah selesai ujian, yang kita pikirkan adalah hasilnya itu tidak sesuai. Hasilnya adalah kita tidak lulus. Padahal kelulusannya itu sendiri, pengumumannya itu sendiri belum ada, belum keluar. Ya, tetapi kita sudah berpikir saya tidak lulus. Nah, ketika kita menghapus pikiran saya tidak lulus ini, maka kecemasan itu berhenti. Jadi salah satu triknya adalah kita menyibukkan diri memikirkan hal-hal yang baik. Dan salah satu hal yang baik itu adalah memikirkan Allah. Memikirkan perbuatan-perbuatan Allah. Memikirkan apa yang sudah Allah lakukan kepada diri kita. Nah, karena itu kita selalu diminta untuk bersyukur. Nah, bersyukur itu hakikatnya adalah kita diminta untuk memikirkan apa yang Allah sudah lakukan kepada kita. Karena itu di beberapa video yang lalu kita sudah sebutkan satu kalimat. Alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Jadi yang kita ingat Allah, yang kita ingat dari Allah itu adalah perbuatannya Allah kepada kita. Allah memberi kita nikmat, itu yang kita ingat. Allah sudah memberi saya nikmat, itu yang kita ingat, itu yang kita pikirkan. Jadi pikiran kita penuh dengan Allah yang sudah memberi kita banyak kenikmatan. Di situ sebenarnya kuncinya. Ya, mungkin pada video ini tidak ada ayat, tidak ada hadis, tetapi kalau kita memikirkan Allah, memikirkan apa yang Allah sudah lakukan kepada diri kita, itu bisa mengobati kecemasan. Nah, kalau misalnya yang kita pikirkan itu adalah kejadian yang buruk, tetapi belum terjadi, maka kita sambung rasa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita minta kepada Allah, Allah mohon supaya pikiran yang saya punya ini yang buruk tadi, kejadian buruk yang belum terjadi itu engkau hilangkan atau engkau alihkan. Nah, kita bisa mengalihkan itu dengan sengaja, dengan usaha kita, dengan upaya kita, yaitu bersyukur. Sekali lagi, mengingat apa yang Allah telah lakukan kepada diri kita. Semoga ini bisa membantu, semoga ini bisa menghibur. Terima kasih sudah menonton sampai ke titik ini. Semoga pengajian Ruqyah Hati ini bisa membuat kamu menjalani hidup dengan lebih enak, lebih tenang, lebih nyaman, lebih sehat pikirannya, lebih sehat mentalnya, lebih sehat hatinya, dan bisa menjalani hidup ini ringan tanpa beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.